Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Atasi pandemi, Jokowi malah ruwet sendiri. Ruwetnya rantai komando pandemi. Presiden dan jajarannya ribut soal tidak efektifnya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Keributan itu sebenarnya tidak perlu jika pemerintah taat pada protokol penanganan pandemi, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Sayangnya alih-alih setia dengan protokol yang sudah ditetapkan, pemerintah malah berakrobat dengan kebijakan PPKM yang tidak pernah ada panduannya dalam undang-undang itu. Ada 3 persoalan kenapa kebijakan ini sejak awal tak akan berdampak serius pada pengurangan kasus COVID-19. Pertama, perlu dicatat, PSBB sendiri ketika pertama kali dipilih sebagai kebijakan sudah dikritik sebagai protokol karantina yang dilonggarkan. Ya, kita bisa bayangkan apa yang bisa diharapkan dari PPKM yang level regulasinya jauh-jauh lebih rendah dari PSBB. Kedisiplinan macam apa yang bisa diraih oleh kebijakan tanggung jawab semacam itu. Kemudian yang kedua, kebijakan ini tidak setia pada rantai komando yang sudah berjalan sejak awal pandemi. Ketika PSBB dipilih sebagai kebijakan oleh pemerintah pusat, inisiatif PSBB diserahkan kepada kepala daerah dengan otorisasi dari Menteri Kesehatan. Meski tidak ideal, karena penanganan pandemi mestinya dikomando secara nasional. Namun kebijakan yang tidak ideal ini setidaknya telah memberikan rantai komando yang jelas. Sementara, kebijakan PPKM ini malah menciptakan rantai komando baru lagi, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Perlu diketahui kebijakan PPKM memang dirilis oleh Kemendagri, bukan oleh Kemenkes ataupun Satgas. Bayangkan betapa ruwetnya rantai penanganan pandemi di negeri kita. Di bawah Presiden ada komite, di bawah komite ada Satgas, dan di bawah Satgas ada tim pelaksana. Bisa bayangkan sendiri, belum sampai ke struktur di daerah saja, rantai komando di pusat sudah ruwet seperti itu. Padahal hampir semua personalia struktur tadi adalah anggota kabinet. Kerumitan ini belum juga ditambah oleh mandat kasus penanganan pandemi sebagaimana yang misalnya diterima oleh Menteri Luhut. Sebagai catatan, Menteri Luhut dan Mendagri adalah anggota komite. Bisa dibayangkan sendiri apa jadinya jika komite bikin kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan pandemi. Kemudian ketiga, sesat logika. Kalau kita runut logika rantai kebijakannya, jika sudah menerapkan PSBB, pemerintah sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan PPKM. Sama seperti halnya jika sudah menerapkan karantina wilayah, tidak perlu lagi ada PSBB, karena otomatis tercakup. Jadi kalau pemerintah saat ini mengeluh PPKM tidak efektif, maka wacana pengetatan PPKM ini sangatlah lucu. Sebab PPKM yang diketatkan sebenarnya kurang lebih sama dengan PSBB, dan PSBB yang diketatkan akan sama dengan karantina wilayah. Sekarang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintah? PPKM, PSBB, atau karantina? Menurut saya sih sebelum bermimpi keluar dari pandemi, pemerintah sebaiknya berusaha untuk keluar dari sesat logika kebijakan dan juga keluar dari rantai komando yang ruwet tak karuan tadi. Korban Corona Indonesia melebihi Cina, PKS desak pemerintah segera mengevaluasi penanganannya. Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurut Mufida, strategi penanganan pemerintah menghadapi perlu dievaluasi. Mufida menyebut pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Mulai dari Perpu Penanganan Corona, kampanye New Normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah, dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas Penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan. Papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu 29 Juli.
Mufidah juga menjelaskan kebijakan yang menitik beratkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster terbaru. Di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus. Mufidah juga mengaku miris dengan munculnya klaster di bidang kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan. Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye New Normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. Jika dulu epicentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di tanah air. Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan COVID-19 dengan pola pikir bencana kesehatan, sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan. Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan, dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur, termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi, dan yang komando pusatnya ada di PNPB. Jelasnya, dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan COVID-19 dan tetap memegang kendali penanganan COVID-19 hingga ke daerah. Jika pemerintah mengaku menggunakan new normal bermasalah, maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran, tapi tidak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar, justru malah menimbulkan polemik. Begitu tutupnya.